Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menjadi kandidat anggota organisasi internasional Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Jika masuk sebagai anggota OECD, kita berharap dapat meningkatkan daya tarik investasi, membuka akses pasar perdagangan lebih luas, serta mendorong transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, dengan menjadi lebih terbuka seperti itu, ada kemungkinan pasar domestik akan dibanjiri produk impor dengan harga yang relatif lebih murah. Seberapa pentingkah Indonesia untuk menjadi anggota OECD? Untung atau buntung sih? Pembentukan OECD pada awalnya merupakan solusi pembangunan pasca Perang Dunia Kedua. Guna merekonstruksi Eropa, dibentuklah Organization for European Economic Cooperation atau OEEC pada tahun 1948 yang merupakan cikal bakal OECD. OEEC bertugas mengelola bantuan Amerika Serikat dan Kanada di bawah Marshall Plan untuk mendorong pembangunan di 18 negara Eropa berdampak Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1960, 18 negara OECD bersama Amerika Serikat dan Kanada menandatangani Convention on the OECD yang menandakan perubahan OEEC menjadi OECD. Hingga Juni 2024, OECD memiliki 38 negara anggota, mayoritas merupakan negara berpendapatan tinggi. Negara-negara tersebut merepresentasikan sekitar 80% perdagangan dan investasi global. Hanya 4 negara di antaranya, yaitu Costa Rica, Meksiko, Turki, dan Kolombia yang berpendapatan menengah atas. OECD juga memiliki beberapa negara mitra utama, di antaranya Brazil, China, India, Indonesia, dan Afrika Selatan. Lalu, Indonesia mengajukan diri menjadi anggota OECD. Pada Februari 2024, Indonesia telah memasuki proses aksesi atau tahap seleksi kedua. Saat pra-aksesi atau tahap pertama, Sekjen OECD melakukan evaluasi kesiapan awal, khususnya terkait kebijakan ekonomi, kerangka hukum, dan komitmen kepatuhan terhadap standar OECD. Salah satu contoh negara yang dinilai berhasil melakukan pemulihan ekonomi pasca menjadi anggota OECD adalah Costa Rica. Setelah mengikuti proses aksesi selama 6 tahun, Costa Rica melakukan liberalisasi perekonomian dan Costa Rica mampu menurunkan defisit anggaran hingga 5% PDB pada tahun 2021. Masuknya Indonesia sebagai anggota OECD diharapkan dapat membuat kepercayaan investor global akan semakin tinggi, mengingat negara anggota OECD dipandang mampu menerapkan standar tinggi, memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi dan peraturan perundang-undangan, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Akan tetapi, ada 3 hal yang menjadi tantangan bagi Indonesia dalam proses menuju keanggotaan OECD. Pertama, proses menjadi anggota OECD membutuhkan waktu yang panjang dan menantang. Berdasarkan pengalaman negara-negara anggota OECD, proses ini bisa memakan waktu antara 3 hingga 7 tahun. Pada April tahun 2024, Indonesia telah menerima hasil evaluasi dan roadmap keanggotaan OECD. Indonesia harus melaksanakan reformasi kebijakan dan mengimplementasikan roadmap tersebut agar memenuhi standar OECD sebelum dievaluasi oleh Komite OECD. Kedua, Indonesia harus melakukan reformasi struktural untuk memenuhi syarat keanggotaan OECD. Ini mencangkup upaya untuk mendorong perdagangan internasional dan investasi yang lebih terbuka, reformasi BUMN, memperkuat transparansi dan sistem pemerintahan yang anti korupsi, serta komitmen terhadap perlindungan lingkungan. Ketiga, liberalisasi perdagangan dan investasi memiliki tantangan tersendiri. Saat ini, Indonesia masih menerapkan tarif dan kuota pada 3.857 produk impor. Jika liberalisasi diterapkan, ada risiko pasar domestik akan dibanjiri produk impor yang lebih murah. Selain itu, Indonesia masih membatasi investasi asing di beberapa sektor untuk melindungi perusahaan lokal dari persaingan yang terlalu ketat. Ada 4 poin penting yang harus diperhatikan sebelum memproses keanggotaan Indonesia dalam OECD lebih lanjut. Pertama, perlu pertimbangan matang cost dan benefitnya. Jangan sampai pride menjadi alasan utama untuk menjadi anggota OECD. Kalkulasi menyeluruh sangat penting untuk melihat dampak standar OECD terhadap perekonomian, terutama pada pengembangan industri dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Kedua, Indonesia perlu mempersiapkan untuk mengimplementasikan peta jalan aksesi jika proses keanggotaan dilanjutkan. Peta jalan ini berisi langkah-langkah yang perlu diperbaiki Indonesia agar sesuai dengan standar OECD, sehingga kesiapan yang matang menjadi kunci dalam tahap ini. Ketiga, Indonesia perlu mempertimbangkan situasi geopolitik dunia dan hubungan internasional.
Selain mengikuti prioritas nasional serta analisis biaya dan manfaat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019, Indonesia juga perlu memerhatikan kondisi geopolitik dan afiliasi terhadap negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Ini penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan nasional dan internasional. Terakhir, sinkronisasi kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Pengalaman dari negosiasi Indonesia dengan European Union dalam CEPA mengajarkan bahwa liberalisasi ini tidak mudah, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kesulitan dalam menentukan posisi dan daftar produk yang akan dibuka masih menjadi tantangan besar. Menjadi anggota OECD bukanlah keputusan yang sederhana bagi Indonesia. Meski potensi manfaatnya besar, seperti peningkatan investasi dan akses pasar global, tantangan reformasi dan persaingan pasar internasional juga tidak bisa diabaikan. Keberhasilan Indonesia dalam memenuhi standar OECD akan menjadi bukti komitmen terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan persiapan yang matang, langkah ini dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju peran yang lebih besar di kancah global.